Berbeda dengan kiai-kiai lainnya, Kiai Mahruz Amin ini mempunyai semangat dan watak manajer organisatoris. Beliau adalah sosok organisator dan manajer sehingga Darun Najah bisa berkembang dengan banyak cabangnya. Jika tidak memiliki karakter organisatoris dan visi sebagai manajer, agak susah untuk mewujudkan hal itu. Banyak kiai yang cenderung mengembangkan pesantrennya sendiri namun tidak pernah berpikir untuk melakukan ekspansi sebagai sebuah perluasan dakwah. Berdasarkan itu, dari sisi kelembagaan maupun manajerial, saya melihat pengembangan Darun Najah itu memiliki arah kewiraswastaan di mana sosok Kiai Haji Mahruz Amin memiliki dimensi entrepreneurship. Paling tidak, 3 dimensi ini yang saya lihat menonjol pada diri Kiai Mahruz Amin, yaitu sisi keulamaan sebagai pendidik dan sebagai manajer pengembangan. Saya rasa disinilah peran penting kiai pesantren semacam Kiai Haji Mahruz Amin untuk mendapatkan momentumnya. Setahu saya, beliau bukanlah tipe kiai yang tertarik untuk terlibat langsung dalam politik. Hal itu tidak berarti beliau tidak memiliki jaringan atau aspirasi politik sama sekali. Meski begitu, jaringan Kiai Haji Mahruz dalam politik tidaklah dibuat demi kepentingan politik itu sendiri, namun digunakannya untuk mempermudah perjuangannya memajukan lembaga pesantren yang dilahirkannya dan dikembangkannya. Tujuan politik Kiai Haji Mahruz, kalaupun ada, adalah bagaimana menjadikan lembaga pesantren tetap menjadi pilihan lembaga pendidikan bagi masyarakat modern di tengah era global seperti saat ini. Pondok Pesantren Gontor telah memberikan bekal sangat berarti bagi Pak Mahruz selama ini untuk memajukan pendidikan di kalangan umat melalui pesantren dengan merintis berdirinya pesantren Darun Najah bersama Kiai Haji Abdul Manaf Muhayyar dan Kiai Haji Komaruz Zaman. Beliau memiliki pandangan yang luas tentang permasalahan pendidikan yang menjadi kebutuhan para santri. Kegiatan pendidikan yang dirintis berorientasikan pada pendidikan ekstramoral seperti kegiatan kepramukaan yang sangat bermanfaat bagi pengembangan kepribadian para santri. Pemilihan pesantren sebagai pusat pendidikan umat seperti yang dirintis oleh Kiai Mahruz sebagai praktisi pendidikan diharapkan dapat mengantarkan para santri menjadi calon ulama, kader-kader, dan calon pemimpin masyarakat. Saya melihat Kiai Mahruz telah menjadikan pesantren sebagai tempat yang ideal bagi pengembangan watak, kepribadian, dan kerohanian santri yang bersumber pada pengetahuan dan ilmu agama yang diberikan oleh para ustadz dan kiai. Dalam debutnya membangun pesantren, Kiai Haji Mahruz Amin tidak terpengaruh dunia luar. Ketika banyak kiai terjerat ke dalam politik kekuasaan, ia sama sekali tidak tergoyahkan dari pendiriannya untuk tidak masuk ke dalam wahana politik praktis. Menurut pandangan banyak ahli sosiologi, kiai yang secara terang-terangan berafiliasi dan berkiprah di panggung politik justru telah menjatuhkan pamor pesantren dan kiainya sendiri. Pada gilirannya, dukungan masyarakat menurun tajam terhadap pesantren. Para kiai banyak terlibat ke dalam politik praktis pada umumnya pada saat pemilu kada. Dari sisi ini, Kiai Haji Mahruz Amin tegar tidak masuk kemana-mana. Kalaupun ia terkait dengan isu-isu politik nasional, hal itu semata-mata untuk perjuangan keumatan dan kebangsaan Indonesia. Selebihnya, dia berdiri di atas semua golongan. Saya sendiri salut dan kagum atas pendiriannya yang tegar itu. Kelebihan beliau yang menurut saya juga sangat luar biasa adalah beliau orang yang visioner dan mampu melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Beliau mampu menangkap peluang di masa sekarang untuk mewujudkan sesuatu di masa depan. Beliau juga tipe pekerja. Beliau merasa tidak cukup bagi kita untuk menunggu saja orang lain untuk mengerjakan ide-ide kita dan memilih kontak-kontak mana yang harus dihubungi. Saya melihat Pak Kiai itu, siapapun yang beliau rasa perlu dihubungi, akan beliau hubungi.
jauh atau dekatnya orang itu dengan ide tersebut, berpangkat atau tidak, fasilitas mana yang tersedia untuk beliau, bagi beliau itu nomor 2. Beliau hanya perlu memaparkan mimpi-mimpinya. Jika belum bisa ditanggapi, nanti beliau datang lagi. Pada akhirnya, semua diserahkan pada yang bersangkutan, apakah akan mau bekerja sama atau tidak. Prinsip beliau, take it or leave it. Kak Mahrus dengan inisiatif sendiri mengambil prakarsa mengadakan pertemuan para santri di Pondok Pesantren Darun Najah. Pertemuan yang diselenggarakan pada bulan Mei 2010 lalu tersebut bersepakat untuk menolak berdirinya banyak organisasi kepanduan di Indonesia dan bersamaan dengan itu mendukung Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepramukaan di Indonesia. Kesepakatan para santri yang berasal dari pondok pesantren di sekitar Jabodetabek tersebut telah diteruskan ke pimpinan DPR RI sebagai bahan masukan. Kami dari pimpinan pondok pesantren dan para kiai sangat setuju dan tidak ragu-ragu bahwa Undang-Undang Gerakan Pramuka wajib kita perjuangkan. Saya selaku Ketua Umum Badan Kerjasama Pondok Pesantren seluruh Indonesia yang dalam hal ini mewakili teman-teman akan memperjuangkan agar Undang-Undang Gerakan Pramuka segera terwujud di bumi Nusantara ini. Kami meyakini bahwa Gerakan Pramuka sebagai alat satu-satunya pemersatu bangsa dan perekat umat, tegas Kak Mahrus. Saya mempunyai kenangan tersendiri dengan Kiai Haji Mahrus Amin ketika kami sama-sama menjadi mahasiswa Fakultas Usuluddin IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta sekitar tahun 60-an. Saya salut dan bangga bisa bersahabat dengan beliau. Sosok Kiai Haji Mahrus Amin menurut saya merupakan sosok mahasiswa ideal pada waktu itu. Setidaknya menurut saya, Kiai Haji Mahrus Amin adalah orang yang cukup sederhana, ulet, tekun, low profile, mempunyai jiwa kepemimpinan dan sekaligus memiliki jiwa entrepreneur. Kalau saya katakan, dia merupakan pribadi yang banyak bekerja, sedikit bicara. Orang Islam harus punya sifat seperti itu. Jangan sombong, jangan banyak bicara. Haji Mahrus sangat fokus di hobinya dan pekerjaannya, yaitu membuka pesantren baru. Jadi, betul-betul dia mewakafkan hidup, tenaga, dan pikirannya untuk mensyiarkan agama Islam dan untuk Nabi Muhammad. Cita-cita beliau adalah mendirikan pesantren di setiap provinsi dan kabupaten. Satu hal yang pasti, Kiai Mahrus nampaknya memang sudah memiliki bakat untuk menjadi kiai. Sebagaimana saya jelaskan di awal tulisan ini, beliau adalah sosok dengan tipe perintis. Beliau suka merintis sesuatu dari nol hingga menjadi besar. Jika ingin dianalogikan dengan dunia bisnis, maka jiwa perintis beliau ini bisa disebut sebagai entrepreneurship yang bersifat natural. Pesantren bukanlah lembaga yang dibiayai oleh APBN. Karenanya, sosok pimpinannya haruslah figur yang harus bekerja keras, menjalin hubungan dengan banyak pihak, dan jika mendapat amanah berupa bantuan, dia harus mampu menjaga amanah itu. Sosok Kiai Mahrus yang saya lihat adalah figur dengan gerakan fisik dan otak yang luar biasa. Di mata saya, Pak Mahrus Amin adalah seorang yang bertangan dingin untuk membuat prasarana pendidikan untuk umat dan generasi akan datang berupa pesantren. Julukan saya kepada beliau adalah Kiai 1000 Pesantren. Bukan sekedar menjadi dukun melahirkan pesantren, melainkan juga menempatkan diri untuk menjadi panutan, suri tauladan dalam skala beliau. Terlepas dari segala kekurangan sebagai manusia, bagi saya Kiai Haji Mahrus Amin adalah pribadi yang terbuka, berjiwa besar, menerima masukan dan bahkan kritikan dari siapapun juga, nyaris tidak pernah memposisikan diri untuk tampil melalui menebarkan pesona. Beliau adalah seorang santun, tidak menggurui, tetapi syarat dengan ilmu bersahaja. Saya ingat bagaimana dengan gaya orator yang memukau, Ustadz Mahrus membakar semangat ribuan anggota pramuka dalam sebuah khutbah Jumat di lapangan terbuka. Ketika pramuka Gudeb Al-Azhar bersama gudeb-gudeb lainnya dari seluruh provinsi turut ambil bagian dalam kerja bakti pembangunan saluran waduk Jatiluhur, Tambun.
sekitar tahun 1964. Kini, beliau tetaplah pribadi yang sederhana, rendah hati dan tidak menonjolkan diri, sekalipun banyak kalangan menghormati dan mengagumi perjuangan beliau dalam memajukan kehidupan umat melalui pesantren. Menurut saya, secara lahir dan batin, Kiai Mahruz Amin bisa dijadikan tauladan dan contoh untuk santri dan alumni Darun Najah maupun generasi muda Islam pada umumnya dalam kaitan dengan pengembangan pesantren. Beliau memang tipe kiai pesantren dan tidak termasuk kelompok kiai penceramah kondang yang biasa dipanggil kemana-mana. Hal itu bukan karena dia tidak bisa berceramah, beliau bisa berceramah. Namun bidang yang beliau pilih untuk ditekuni bukan dalam bidang ceramah, namun bagaimana memiliki, merintis, dan mendirikan pesantren yang besar dan sukses. Selain tekun puasa Senin Kamis sejak menjadi santri, Kiai Mahruz juga tekun dan aktif di bidang kepramukaan. Kiai Mahruz dengan saya selalu berlomba karena satu sinyuris atau kompi yang dipimpin oleh Ustadz Imam Subakir. Sejauh yang saya ingat, dalam hal tali temali, saya selalu berimbang dengan Kiai Mahruz. Namun dalam hal pidato, saya lebih menonjol daripada dia. Keunggulan Ustadz Mahruz di kepramukaan adalah masak-memasak. Kiai Mahruz itu luar biasa jika memasak. Dia jagoannya dan masakannya enak sekali.